Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu Mega, mahasiswa PTL PGSD UNES tahun 2020. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama di kelas 6. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kehidupan anak-anak. Dan tak lupa, anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan di tengah wabah COVID-19 saat ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ciri-ciri kosakata baku pada teks. Menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Manfaat sumber alternatif energi listrik. Dan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang berita globalisasi? Ya, tentu saja globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Selain itu, globalisasi juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi di era modern saat ini untuk hal-hal yang positif, seperti berita berikut ini. Perhatikan ya anak-anak. Ciptakan lemari es tanpa listrik, 2 siswa SD Semarang raih medali di Korea. Mengharumkan nama Indonesia di ajang World Creativity Festival yang diselenggarakan di Korea Advanced Institute and Technology, KAIST, di Daejeon, Korea Selatan. Arya Nardana Syari Endrat dan Sanika Putra Ramadan berhasil meraih medali perunggu karena membuat es tanpa listrik. Alat yang dilombakan tersebut bahannya cukup sederhana, yaitu styrofoam bekas, pasir, dan air dingin. Lemari kotak dari styrofoam itu diutak-atik sehingga bisa menjadi lemari es dan bisa membuat sayuran bertahan hingga 7 hari. Arya mengatakan awalnya ia mencari informasi di internet tentang penyimpanan buah dan sayur tanpa harus menggunakan lemari es listrik. Dari hasil cari-cari itu ditemukan kalau pasir ternyata bisa menjaga suhu tetap stabil dalam waktu lama. Kebetulan di daerah kami banyak terdapat pasir, sehingga memudahkan kami dalam melakukan percobaan, ujarnya. Penelitian dilakukan di rumah dan sekolah berhari-hari. Dari hari percobaan diketahui buah dan sayur bertahan 6-7 hari, tegasnya. Anak-anak, selain prestasi siswa SD yang menciptakan lemari es tanpa listrik, yang meraih medali perunggu di Korea, masih banyak lagi prestasi anak-anak Indonesia di tingkat internasional. Tentunya ini dapat mengharumkan dan membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Maka dari itu anak-anak, walaupun arus globalisasi berkembang sangat pesat di Indonesia,
anak-anak harus tetap memiliki sikap cinta tanah air. Dan anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Anak-anak harus tetap memegang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ayo membaca anak-anak. Buka buku siswa kalian halaman 98 sampai 99. Di situ ada teks eksplanasi berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (VTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendiri Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang masih besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Setelah anak-anak membaca teks tadi, anak-anak coba tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks yang telah anak-anak baca tadi pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalahnya apa? Dituliskan ya. Paragraf 2, deret penjelasnya apa? Lalu paragraf 3, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Nanti kalian bisa cari lagi
berbagi informasi penting dalam teks. Kita lanjutkan anak-anak dengan berdiskusi. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi anak-anak sudah baca. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Bagaimana? Pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, kemudian anak-anak menuliskan jawaban anak-anak dalam diagram yang tersedia. Bentuk kerjasamanya apa? Dituliskan di kolom kerjasama, lalu peran Indonesia-nya apa? Tuliskan anak-anak. Bisa? Pasti bisa. Anak-anak semuanya anak pintar. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya. Anak-anak tadi telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Diskusikan dengan orang tuamu tentang proses kerja sel surya. Anak-anak, ayo mencoba membuat rangkaian lampu sederhana dengan sumber energi buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan, kentang. Jika anak-anak di rumah tidak mempunyai kentang, bisa menggunakan lemon atau umbi-umbian yang lain. Lampu LED atau lampu bohlam kecil. Kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Dan untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Nah, langkah percobaannya yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Yang kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Setelah itu, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang atau umbi-umbian yang lain agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Ini anak-anak dapat meminta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian, tetapi tidak boleh dibuatkan. Anak-anak harus tetap mencoba sendiri. Paham? Pasti kalian semuanya bisa. Setelah anak-anak melakukan percobaan, buatlah laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang telah anak-anak lakukan di laporan tabel laporan itu. Nanti dituliskan nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, langkah kerjanya apa saja, lalu simpulan. Simpulan ini didapatkan setelah anak-anak melakukan praktik. Nanti disertai foto waktu kalian praktik ya anak-anak, ditempelkan di lampiran.
Nah, itu perlu kalian kerjakan di buku kalian. Apakah anak-anak telah mempraktikkan sikap berpikir global, bertindak lokal? Bagaimana rencana anak-anak untuk melaksanakan sikap tersebut dalam keseharian? Ceritakan pada orang tua anak-anak tentang pentingnya memiliki sikap berpikir global, bertindak lokal, dan diskusikan tentang contoh-contoh wujud nyata dalam keseharian di rumah. Tetap semangat anak-anak, belajar yang rajin, tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehat buat kita semua. Selamat belajar anak-anak.